Bu, kalau saya pulang dari blok pada saat itu badan saya tuh kayak kebakar panas. Itu gimana sih, kenapa sih? Dia tanya. Saya bilang itu Roh Kudus, kamu ngalami Tuhan. Saya bilang karena gitu. baru ngalamin pelepasan, manifestasi. Dan dia panas sampai dia bilang, saya kok kayak bukan gak bisa tidur. Paginya saya kayaknya ringan banget. Kepala saya semua, badan saya jadi. Kalau orang panas demam, aduh, lemes, enak banget panas, tapi katanya. Gue bingung on fire mau ngapain, makanya gue baca Alkitab. Terus Gue udah mau nanya, bukan panas asmara kan? Sahabat Kopi, kembali bersama saya Billy Lantang. Pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa bersama Reza Bukan. Yes. Dengan Serafina Silain. Wah, luar biasa kan? Halo, salam Abang Bu. Thank you for coming. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita minum kopi dulu. Seruput dulu. Thank you nih udah disiapin kopi luar biasa. Ini kopi Kenya nih, jauh kan? Kenya. Hitam dong. Hitam. Iya. Kayaknya ini aftertaste-nya ada rasa-rasa buah-buah dikit lah ya. Lu belum disuruh minum, belum minum. Oh iya, sorry Bang. Aus Bang. Oke. Tangganya 4 lantai tadi. Oke, seruput ya. Iya. Oke. Ih, rasa anggur. Rasa kopi kan? Anggur. Rasa anggur. Anggur kopi. Pokoknya aftertaste-nya ada rasa buahnya lah, fruity gitu ya. Yes. Karena dia ada di elevasi tinggi. Wah, thank you banget guys udah datang. Sama-sama. Thank you loh. Dan gue pengen banget denger kesaksian lo, ya. Kalian berdua sih pastinya ya. Karena ada sebuah kisah di balik semua yang nyata saat ini. Biasanya kalau kita lihat orang, kita lihat mungkin sekarang ini, wah semuanya udah sepertinya happy aja. Ada proses di belakangnya yang gak enak. Yang naik turun, kiri kanan, atas bawah, serong atas ya. Betul. Kalau lu nyerong banget malah ya. Serong banget ya, betul. Res, gimana Res? Lu dilahirkan di keluarga seperti apa? Di mana? Gue dilahirkan, darah gue adalah darah Cina Padang. Oke. Darah Minangnya ya kan. Oke. Jadi memang keluarga Cina Padang. Cina sama Padang. Dagang. Masih dagang. Ya itulah dari kecil emang udah dipacu sama keluarga tuh ya udah intinya lu kalau gede dagang aja ya kan. Siapin toko lu dagang gitu. Nah, makanya sampai besar pun juga gitu, mau kuliah mana lu? IKJ. Nggak usah dagang. Wow. Jadi jiwa seni gue terkungkung waktu itu. Iya. Orang tua zaman dulu suka gitu ya? Orang tua zaman dulu suka gitu. Jadi harus sesuai dengan dia aja gitu. Karena mereka mungkin udah melewati masanya. Jadi mereka udah tahu. Udah, ntar ujung-ujung lu dagang juga gitu. Karena nyari duit enggak dagang. Makanya mau ke IKJ gak bisa, mau ngapa-ngapain gak bisa. Tapi akhirnya gue berusaha untuk ngebuktiin bahwa gak usah dagang deh. Gue bisa dunia yang mana yang no business like showbiz. Gitu. Gue kasih tau ke orang tua gue. Ada bisnis yang tapi nggak perlu capek-capek nih, lu cukup kerja sehari, uangnya bisa buat gaji sebulan, gitu. Makanya terjun ke dunia entertainment. Kapan tuh, tahun apa? Tahun 99 Bang. 99 mulai merilis, sampai gue sih merasa lagi top-topnya ya udah pas lagi iklan Telkomsel. Iklan Telkomsel. Iya. Oke. Telkomsel Simpati Hoki. Iya. Ada kontrak sampai 2 tahun di sana. Pada Pak Erick Mayer waktu itu yang jadi GM-nya. Ya udah. Itu merasa gue lagi ya udah top lah. Semua TV jadi mau ngambil gue. Karena zaman dulu kalau orang udah di iklan pasti diambil TV. Yes. Jadi gara-gara iklan itu lu jadi ngetop. Bah. Kemana-mana. Apa aja tuh, sinetron, film. Sampai gue merasakan kerjasama sama Mas Gari Nugroho. Wow. Di film dia yang Rindu Kami Padamu, terus bareng sama almarhum Taufik Safalas. Iya. Acara-acara TV itulah. Iya. Nah, itu gue ngebuktiin bahwa orang tua gue nggak perlu dagang nih. Iya. Gue sebagai Cina Entertainment, karena waktu itu yang entertainment cuma 3. Ada Reza Bukan, ada Augie Fantinus, sama Edric Chandra. Oke. Cina yang lucu waktu itu. Waktu itu ya kan. Kalau yang produser Rizat Muntario udah. Iya. Gitu. Nah, terus lagi suksesnya nih. Iya. Lo akhirnya ketemu sama sebuah jalan yang gelap. Iya. Ya kan? Dan biasanya kan kehidupan itu bisa memilih ya.
Mau masuk ke dalam kegelapan atau tetap yang lempeng-lempeng gitu ya. Nah, lu ngambil keputusan apa tuh saat itu? Waktu itu keputusan gue adalah gue menikmati dosa. Jadi ternyata dosa lebih nikmat. Lebih nikmat, tapi nggak ada bahagianya, nggak ada sejahteranya. Sesaat aja. Makanya waktu itu mungkin guanya belum kuat dalam Tuhan. Jadi begitu Tuhan kasih berkat yang melimpah, guanya nggak sadar diri, guanya lupa diri, guanya nggak tahu diri, udah. Akhirnya belum bisa kelola. Nggak bisa kelola itu. Nah, makanya Tuhan akhirnya tegur gua, ya kan, dengan cara gue masukin penjara, itu aja. Kenapa lu masuk penjara? Kasus gua bang ini bang, narkoba. Pasal 112. Pemakai. Pemilik. Kepemilikan. Iya. Lu digerebek nih di rumah. Digerebek di rumah, abis dari Indosiar, abis nge-host jam 12 malam, begitu mau buka pintu rumah langsung dari Polres Barat kita mau periksa. Periksa semua. Periksa. Mereka udah nunggu di situ? Hah? Mereka udah nunggu. Katanya sih ngikut dari Indosiar, tapi gerebeknya di depan rumah gue. Oh wow. Udah depan rumah gue digerebek, ketemulah 0,16. Akhirnya gue dibawa ke Polres, akhirnya gue ditaruh di tahanan titipan bawah, di Tahti, diproses, terus gue ke Salemba. Nah disitulah gue mulai berubah, Pak. Wow. Dan lu ngelewatin proses hukum itu berarti ngelewatin pengadilan? Yes, 2018, bulan Juli gue ingat, Agustus gue ingat banget. Dan lu divonis? 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan? Yes. Wow, dan lu di penjara sekian lama? Tenang dulu Bang. Bukan masalah penjaranya, lamanya itu relatif. Kalau menurut gue yang istri gue sering bilang, angka itu buat Tuhan nggak penting. Dan bukan angka yang menentukan hidup lo. 4 tahun 6 bulan, tapi gue hanya dengan menyelesaikan 2 tahun aja bang. 2 tahun di situ. Mujizat Tuhan. Wow. Gue dapat asimilasi COVID. Jadi gue bersyukur ada COVID. Jadi gue bisa bebas lebih cepat. Itu dia kerennya. Tunggu, tadi masuknya berarti tahun bulan Juli 2018. 2018. Gue bebas Agustus tahun 2020. Oke. Tanggal 18 ingat banget 18 Agustus 2020. Lagi tengah-tengah COVID tuh lo bebas. Iya. Iya. Nah itu karena asimilasi COVID dari Kemenkumham. Jadi di penjara itu kan penuh padat. Ya dikurang-kurangin lah yang sudah 2/3, yang sudah kelakuannya baik, akhirnya dikurang-kurangin. Daripada lo kena ntar mati di situ gitu ya. Keluarin aja deh gitu ya. Keluarin aja biar gak tanggung jawab negara katanya. Iya. Gitu, berkerumun di dalam gitu ya. Iya. Nah, selagi lo di dalam. Pas lo masuk deh hari pertama. Tuh di pikiran lo apa tuh? Masuk penjara gitu. Masuk penjara yang di pikiran gue adalah Tuhan kok gitu banget ya. Lo nyalain Tuhan? Iya. Kayaknya waktu gue begitu ditangkap, gue berusaha banget cari Tuhan. Minta Tuhan bebasin dong Tuhan. Tolong Tuhan. Lu tahu sendiri, gue kan gue rajin gereja juga. Kan gue juga rajin persembahan juga. Masih nego ya? Iya masih nego juga sama Tuhan tuh. Masih bilang, Tuhan tolong dong Tuhan. Padahal lu ngawur juga gitu. Bebasin gue. Iya selama mau sidang tuh doa aja cuman bebasin gue. Bebasin Tuhan, bebasin Tuhan. Dijawab gak? Dijawab sih. Dijawabnya apa? Jalanin dulu. Oh wow, di ada suara jalanin Tuhan dulu. Bilang jalanin dulu. Tapi tetap bersikukuh Tuhan bebasin Tuhan. Begitu sidang, vonis 4 tahun 6 bulan. Makin kecewa Tuhan kok gitu Tuhan. Wow. Kok Tuhan gak jawab doa saya Tuhan? Saya sudah jawab. Saya jawab jalanin. Jalanin dulu. Dan lo gak tahu itu akan terjadi hanya 2 tahun akhirnya. Terus doanya adalah berharap masih ada mukjizat. Udah pindah ke Salemba, ke rutan Salemba, persidangan. Lalu vonis sidang, tetap di Sultan Salemba, masih berharap Tuhan bebasin Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan sentil, ya kan. 1 tahun itu pokoknya rasa kecewa. 2018, 2019 tuh kecewa banget sama Tuhan. Udah merasa hancur, udah merasa udahlah mau jadi apa lagi terserah deh, ya kan. Tapi begitu di akhir 2019 Tuhan lawat. Gue bilang Tuhan kalau Tuhan mau saya bertobat kasih saya kesempatan Tuhan. Tuhan jawab langsung. Berarti yang gue dapat nih bang, kalau kita cuma mau doa apa yang kita pengenin, apa yang sesuai pikiran kita, Tuhan gak akan jawab. Iya. Tuhan lebih jawab kebutuhan daripada keinginan. Tapi kalau kita minta Tuhan ubahin saya Tuhan. Yes. Tuhan apa yang terbaik buat saya Tuhan. Itu Tuhan jawab. Langsung dijawab. Gue setuju. Itu 2019 sampai 2020 kasih mula-mula bang. Iya. Dikasih ke gue. Gue merasakan
Tuhan tuh deket banget. Dan gue ngelakuin apa yang Tuhan mau tuh dengan damai sejahtera banget. Sukacita banget. Walaupun dalam penjara ya. Walaupun dengan keadaan terbatas. Kiri kanan atas tembok. Waktu dikunci segala. Tapi sukacita gue. Wow. Sahabat Kopi ingat ya. Setiap kali kita lewatin masalah. Selalu punya prinsip seperti kayak gini nih. Tuhan, apa sih yang aku harus ubah dalam hidupku? Bukan sekedar minta masalahnya dihalau atau dilewati. Tapi pertama kali yang harus diminta adalah Tuhan ubahkan saya. Setelah itu pasti jadi luar biasa. Amin. Ya, seperti kayak gini. Amin. Ya, dahsyat banget nih. Iya bang. Jadi begitu gue udah mulai merasakan kasih mula-mula. Dan gue ngerasain banget sekarang. Oh ternyata prosesnya Tuhan tuh gini. Makanya kita salah banget. Karena anak-anak Tuhan tuh maunya ngerti dulu. Apa maksudnya Tuhan sih? Kenapa gini Tuhan? Pengen tahu dulu. Padahal lu taat dulu aja. Ngertinya belakangan. Kalau lu taat duluan, wah rasanya lebih enak banget. Maka itu yang gue rasain. Ya ampun, proses kemarin begitu beratnya ya kan. Kayaknya masuk penjara, karir hancur ya kan. Harta habis-habisan. Malu sama orang tua. Keluar juga bakal malu. Tapi itu hebatnya Tuhan sih. Di tengah gue kekhawatiran gue tahun 2020 itu mau bebas. Gue khawatir banget bang. Baper. Udah baper terus kayak rasanya mau gue keluar jadi apa ya? Iya. Pasti orang vonis gue, narkoba. Napi. Ex napi ya. Iya, terus akhirnya tapi tetap gue akhirnya yang gue pelajarin, yang gue tahu apa yang kita serahin semua ke Tuhan dan kita ngejalanin ya. Pasti Tuhan buka jalan semua. Di tengah kekhawatiran gue, Tuhan kasih ayat. Matius 6 ayat 33. Itu yang ayat gue tuh. Keren. Ayat itu ayat tuh yang gue dapet Tuhan kasih. Pertama kali gue buka Alkitab, ayat itu dikasih. Wow. Apa sih? Pokoknya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya nih. Semua ditambahin. Nah makanya gue begitu dapat ayat itu, gue udah gak mikir apa-apa. Gue gak mikir bebasnya kapan. Gak mikir nanti gue keluar tuh mau jadi apa. Ada kerjaan apa enggak. Yang penting gue kerjain dulu semua buat Tuhan. Wow, tunggu. Jadi selama lu di penjara, dalam proses pertobatan ini pengalaman lu sendiri sama Tuhan. Gak ada bantuan orang lain segala macam. Gak ada. Jadi lu ngambil keputusan. Pribadi gue sama Tuhan udah. Wow, oke. Itu aja. Itu pun pada saat dia sakit ya. Dalam keadaan dia sakit. Iya. Dia kembali. Jadi 2019 itu gue sakit 3 hari. 3 hari yang menurut gue sakitnya aneh sih. Gue lemes, panas 3 hari. Terus gak bisa ngapa-ngapain. Tapi di hari ketiga gue akhirnya berusaha berdoa. Berdoa tuh dalam kata ada Tuhan di sebelah gue nih. Tuhan, kalau Tuhan gak berkenan saya mau mati aja Tuhan. Saya gak tahan begini. Gue gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa bangun. Terus tapi gue bilang terakhir, Tuhan kalau Tuhan masih berkenan, saya mau bertobat Tuhan. Ceng, tiba-tiba dari bawah anak lorong, bang, kenapa bang? Kerokin bang, dikerokin gue. Dikerokin, terus ada yang nyiapin teh manis anget. Dari situ gue mulai agak enakan, terus akhirnya bang gue ke gereja. Mulai ke gereja dan akhirnya waktu itu belum istri. Masih ibu pendeta ini, ngadain KKR pengurus. Dan gue dipaksa ikut sama temen gue yang sudah bebas juga, si Michael. Lu ke gereja sekarang, kita doa. Udah. Ini gereja nih supaya meluruskan gereja di dalam penjara. Dalam penjara. Namanya Gereja ibadah. Bethesda, Rutan Salemba. Jadi ibu ini lagi doain pengurus semuanya. Jadi Sherifina ini datang sebagai saya melayani. Pelayan firman pada saat itu. Terus ketemu sama Reza. Iya, Reza. Sebenarnya sih saya sudah tahu Reza di dalam tuh sudah lama. Jadi begitu dia masuk, karena saya waktu itu juga sudah melayani juga lama dari 2013 di Rutan Salemba. Banyak yang bilang, Bu, Reza bukan juga anak Tuhan tuh, tapi nggak pernah mau ibadah katanya gitu. Panggil dia ya. Jadi gue mau ibadah kalau ada petugas karutan ke gereja. Nah, dia masih sombong. Bang, karutan ke gereja bang. Oh iya, gue mandi, gue turun langsung dari blok langsung ke gereja. Tapi kalau bang, itu ada pelayanan, udah ntar aja. Bilangnya enak badan. Iya. Masih sombong. Masih sombong. Dan sementara itu Sherifina udah sering datang. Saya memang udah jadwal. Karena kan kita sudah bersama dengan biasanya Kemenkumham dengan gereja-gereja itu kan memang mereka mengadakan untuk rehabilitasi rohani ya. Nah, jadi aku sudah dijadwalkan gereja kita dan saya di situ datang. Nah, saya juga nggak tahu bahwa pada saat pertama kali saya lihat dia di dalam KKR itu ada Reza di situ dan saya lihat mukanya semuanya luyu, kusuh.
Kusut tahu banget. Dia karena dia artis soalnya. Enggak juga, saya nggak perhatiin. Karena pada saat itu hadirat Tuhan tuh luar biasa ya. Dan saya nggak fokus di dianya artis. Justru pada saat setelah kita pujian, penyembahan, terus setelah firman, altar call. Tuhan suruh saya altar call. Nah setelah itu enggak tahu kenapa Tuhan langsung gerakkan dalam pikiran saya yang mau bebas tahun ini. Nah setelah yang mau bebas tahun ini ada beberapa yang memang banyak untuk minta didoakan. Nah setelah itu dia lagi duduk di pojok. Saya bilang, kamu sini, kamu bebas Kak. Saya tunjuk dia. Nah terus itu yang gue pelajarin Bang. Iman dengan perbuatan tuh pasti terjadi. Nah itu dia. Begitu dibilang nanya, kamu bebas gak? Dia bengong. Orang baru jalanin berapa? Kalau gak mungkin pikir 3,5 tahun dong. Dan gue masih jalanin 2 tahun, ya 2 tahun kurang. Gak mungkin lah. Tapi iman gue berkata, ibu ini maju. Dengan iman gue maju akhirnya Bang. Ya mau bebas gak? Ya mau bebas sih. Ya kan? Udah maju. Didoain. Karena saya memang sebenarnya sudah dikasih nubuatan itu. Cuman ya itu kan perlu diuji ya. Segala sesuatu yang baik ya kita lihat juga gitu. Betul. Saya panggil dia gitu loh. Kamu mau bebaskan ya? Tapi mukanya nggak mungkin gitu loh. Tuhan mau bebasin kamu tahun ini. Terus mukanya kamu. Terus dia langsung begini. Dia langsung begini. Iya kamu mau bebas ke depan. Langsung dia datang ke depan. Nah di situ Roh Kudus bekerja, dia sujud di hadapan Tuhan, dia nangis. Wow. Saya doakan dia sampai dia manifestasi. Manifestasi ini maksudnya apa? Mengeluarkan hal-hal yang memang ya kasarnya Tuhan mau bersihin dilepaskan dari semua belenggu-belenggu yang lama. Betul ya. dan dia merasakan banget. Plong. Saat itu lo saplong. Pada saat itu doain tuh gue nangisnya gue kayak ngeluarin apa sih gue keluarin deh. Pokoknya soal kekesalan gue sama Tuhan, kecewaan gue sama Tuhan, kecewa gue sama yang orang ya mungkin polisi, penyidik, jaksa ya kan, yang hakim yang gitu. Tapi itu malam itu gue lepas semuanya. Wow. Lepas banget. Dari situ dia on fire loh. Abis itu akhirnya setelah sudah selesai ibadah, Reza kembali ke sel. Serafina balik ke rumah. Ada pelayanan lagi dong ke situ? Iya. Iya kan? Iya. Dan mulai bertemu secara periodically. Mulai reguler nih ketemunya. Karena beliau ini, ibu ini mengajak untuk pendalaman Alkitab. Oke. PA saya dari dulu memang itu pemuritannya. Bagaimana saya mau melihat anak-anak Tuhan seberapa banyak sih yang serius gitu loh. Jadi nggak hanya kalau misalnya kita buat ibadah kan hit and run. Sekali udah lo lari tapi begitu aja terus. Nah kebanyakan juga bukannya yang melayani penjara nggak banyak, tapi ya sistemnya pujian, penyembahan, kasih firman, kasih berkat makanan, pulang. Itu aja terus secara rutin. Nah, saya pribadi nggak mau seperti itu. Jadi saya harus benar-benar mendekat sama mereka dalam arti kata siapa nih yang kira-kira mau untuk sama-sama belajar pemuritan. Jadi pendalaman Alkitab itu berarti setelah ibadah selesai ada beberapa yang mau mendalami Alkitab, itu hanya beberapa orang saja. Iya, paling hanya sekitar 5 ya. 5 awal 5, tapi kalau yang dulu-dulu termasuk sih dia. Iya, kalau yang dulu-dulu sih bisa 20. Gue mau nanya sama dia, lu ikut karena lu suka sama dia bagaimana? Ikut pertama gini Bang. Pertama adalah gue berterima kasih banget untuk kemarin soalnya gue merasa lepas dan gue bingung. Telepon Ibu Serafina ada nggak? Kapan lagi pelayanan gitu kan? Oh ntar ini hari ini. Oh iya, udah gue ketemu dia. Bu, terima kasih Bu ya. Saya merasa lepas, merasa plong dan saya jadi merasa apa ya? Jadi ada arah hidup. Terus, udah kamu mau ikut pendalaman Alkitab nggak? Oh mau. Karena saat itu gue baca Alkitab. Saat itu juga setelah doa KKR itu gue merasa gue mau deket sama Tuhan, gue mau cari Tuhan banget. Jadi dan dia nanya gini, Bu kalau saya pulang dari blok pada saat itu badan saya tuh kayak kebakar panas, itu gimana sih, kenapa sih? Dia tanya. Saya bilang itu Roh Kudus, kamu ngalami Tuhan. Saya bilang karena baru ngalamin pelepasan, manifestasi. Dan dia panas sampai dia bilang sampai saya kok kayak bukan gak bisa tidur, paginya saya kayaknya ringan banget, kepala saya semua, badan saya jadi kalau orang panas demam, aduh enak banget panas, tapi katanya. Gue bingung on fire mau ngapain, makanya gue baca Alkitab. Terus gue baru mau nanya, bukan panas asmara kan? belum. Mas tau gue ini ada pendeta killer, paling gebrak-gebrak mimbar, marah-marahin, petugas aja lewat. Pak jangan lewat Pak, lagi ibadah. Oh gitu. Petugas aja
Pak Tumbornya langsung, oh ya maaf Bu. Iya. Untung lu pensiun orangnya. Ini unik banget deh. Karena akhirnya kalian jadian dan akhirnya jadi suami istri. Ini luar biasa deh kisah ini nih. Yes, Bang. Selain pertobatannya itu yang paling penting pastinya. Dipertemukan sama teman hidup di situ. Yeah. Dan waktu akhirnya pendalaman Alkitab terus timbul perasaan kapan? Atau siapa yang duluan? Jadi untuk Koko Richard Tumentario ini bisa jadi cerita naskah yang bagus sekali. Atau jadi film. Kami tanpa PK. Jadi awalnya nggak tahu juga Bang, nggak ada yang namanya kamu mau jadi pacar saya, nggak ada gitu. Kita cuman jalan Alkitab, Amsal selesai, Yohanes selesai, terus akhirnya saya punya perhatian, udah makan belum? Terus saya kirim bantal. Iya. Kirim bantal anak-anak kamar, kirim bantal, kayaknya udah gimana banget. Nah dari situ ya obrolannya udah mulai perhatian, terus akhirnya kita mutusin bahwa yuk kalau kita mau beneran kita hadapin ke Tuhan. Siapa duluan nih? Yang nembak nih, siapa yang nembak? Nggak ada, secara nembak nggak ada Bang. Jadi udah sama-sama tahu nih? Sama-sama, ya udah ngerti aja, udah dia bawain makanan. Iya. Udah kode tuh ya? Udah kode itu kan. Bawa makanan sebenarnya sih kita semua bawa makanan. Jadi kalau saya pribadi pada saat itu gini, saya pelayanan di penjara kan juga bukan baru ya, sudah cukup lama. Dan saya pribadi juga nggak ada berpikir cari jodoh di penjara. Ya nggak kepikiran lah ya. Nggak ada lah ya. Apalagi itu kan ada Reza Bukan, ada Steve Emmanuel, ada Vicky Prasetyo, ada Sandi Tumiwa. Artis semua tuh. Itu sama-sama lu tuh di situ. di satu Salemba. Oh ya. Jerry Aurum, mantannya Denada. Oh gitu. Iya. Ya. Pilihannya jatuh ke saya waktu itu. Oh. Jadi saya pikir gini, saya ngelihat Reza pun saya nggak wow walaupun dia artis. Karena saya udah sering banget gimana melayani mereka ya artis yang memang lagi jatuh gitu. Bahkan saya pikir tuh biasa aja buat saya yang memang saya sedihkan bahwa jiwa mereka ya yang terhilang gitu. Nah saya fokus ke situ. Nah tiba-tiba dalam pemuritan saya lihat memang Reza perubahannya dahsyat luar biasa. Kalau ndak peranan Roh Kudus saya percaya itu bukan Reza. Jadi itu pasti Reza kalau misalnya gini. Kalau nggak ada peranan Roh Kudus, tapi karena ada peranan Roh Kudus, saya percaya dagingnya, dirinya itu ditundukkan, dan itu wow banget buat saya sampai dia tiba-tiba mau dilibatkan di gereja, mau kembali lagi pengurus, mau lagi lebih cinta Tuhan. Saya lihat pengorbanannya luar biasa ke Tuhan, dan itu kita belum ada hubungan. Saya lihat perhatiin, sampai saya cuman bisa gini, saya arahkan dia. Kamu tuh begini, kamu gini. Dan dia jalanin, saya lihat. Dan saya lihat dia jalanin bukan karena kami ada rasa atau dia ada rasa, enggak. Memang dia udah ngalami Yesus di situ. Iya. Dan saya lihat luar biasa gitu. Nah, nggak lama kita sudah lewat pemuritan sesi 3. Nah itu bertambah murid juga. Terus dia ngomong, saya boleh sampaikan sesuatu nggak? Boleh, saya bilang. Kalau memang kita ada kesamaan, terus kita ada rasa yang dari Tuhan, sama-sama kita minta tanda konfirmasi. Saya bilang saya bilang itu perlu sekali karena saya balik lagi, saya seorang hamba Tuhan. Saya tidak mau menjadi batu sandungan dan saya tidak mau membuang waktu saya untuk hal yang tidak gitu loh. Dan saya pun kembali lagi, saya tidak mau menggembar-gemborkan kepada yang lain-lain masalah ini kita pacaran, enggak. Karena saya pikir bawa dulu ke Tuhan deh. Dari pihak keluarganya Sherevina atau teman-teman lah ya, ada nggak kritikan atau cibiran bahwa ngapain lu sama walaupun artis tapi kan ex-napi? Nah, pernah nggak ada yang ngomong-ngomongan kayak gitu? Kalau awal saya karena memang tertutup. Jadi saya memang nggak terlalu terbuka dulu sama keluarga, karena saya pikir kalau saya kasih tahu kalau dia bukan buat saya kan saya yang malu. Nah saya mau confirm lagi sama Tuhan. Nah ternyata Tuhan jawab apa yang menjadi doa saya tanpa saya kasih tahu dia pun ternyata punya doa yang sama. Dan Tuhan jawab juga. Nah akhirnya saya sudah mulai kasih tahu dan dia bilang gini, kalau saya bebas, saya mau menikahin kamu cepat. Dan kamu harus ketemu orang tua saya. Itu janjinya Reza waktu masih di dalam penjara waktu itu. Kalau aku bebas, aku mau nikahin kamu.
Iya, itu kan? Dan dia bilang kamu jumpain mama saya dulu, orang tua saya kata dia, keluarga saya. Akhirnya memang mama telepon, mama mertua telepon saya pada saat itu, Serevina, mami mau ketemu katanya, mama mau ketemu. Ya udah kita ketemuan. Nah, udah dilihat, ketemu, udah. Nah, akhirnya kita berjalan dalam arti kata komunikasi makin baik, makin intens. Tapi pada saat itu keluarga saya belum saya kasih tahu. Kenapa? Karena saya pikir gini, tunggu dulu benar-benar segala sesuatunya Tuhan nyatakan, baru kami berdua akan beritahukan. Dan satu hal lagi yang mungkin perlu diketahui, Pastor, bahwa abang saya kan juga pernah diproses Tuhan di situ. Dan pada saat dia masuk, abang saya juga masuk. Di sekolah kehidupan. Nah, tapi abang saya lebih dulu keluar. Nah, kalau dia tapi mungkin sudah dengar ya, karena kan temennya yang masih di dalam itu mungkin ada info-info, tapi dia nggak berani tanya karena dia tahu saya. Saya tahu adik saya, dia hamba Tuhan, saya tahu dia nggak mungkin mempermalukan Tuhan gitu kan. Nah, akhirnya dia berdoa, dia doain saya kalau memang ada itu memang Reza memang buat adik saya, semoga segala sesuatu tuh pertobatannya dahsyat gitu. Dan dia juga diem-diem ternyata dia cari tahu juga bagaimana Reza. Dan dia tahu Reza sudah sungguh-sungguh bertobat, ya dia diem. Tapi begitu saya udah bawa ke keluarga, dia bilang, aku udah tahu sebenarnya. Tapi katanya, saya mau yakinkan lagi sampai sejauh mana nih. Itu. Iyalah abang, adik cewek. Makanya gue merasa Tuhan tuh ngomong ke gue, Za, lu yang ini, iya Tuhan, ambil katanya. Jadi makanya sekarang ini gue baru ngerti tuh, yang namanya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan. Dan sekarang gue ngerti, gue bebas, gue itu ditambahan semua, tambahannya, istri pendeta juga tambahannya, jadi sekarang jadi bapak gembala juga tambahannya. Keren banget, jadi itu akhirnya yang waktu dikasih tahu sebuah nubuatan itu kejadian di tahun 2020. Ya kan, ditantang, mau keluar gak gitu. Dan benar-benar waktunya dipercepat dan keluar tahun 2020. Amin bang. Dan setelah keluar, berapa lama setelah itu akhirnya nikah? Bebas itu 18 Agustus 2020. Menikah kita 27 September 2020. Okay. Dan sekarang kalian berdua ini melayani di GBI Ensemble. GBI Ensemble di Jakarta Timur. Wow. Jadi dua-duanya jadi bapak dan ibu gembala. Amin. Wow, dahsyat. Undang khotbah nih berdua nih. Amin. Luar biasa. Terus kemudian harapannya apa nih untuk orang-orang yang ngalamin kayak lu lah gitu ya? Gini bang, makanya diakonia gereja kita tuh diakonia nggak enak, ke lapas, ke rutan, yang istilahnya kalau istri saya bilang kasih muncung orang katanya, kasih makan muncung orang ini. Nah kalau saya pribadi bang, kalau gue ada utang ke Tuhan, gue pengen, gue udah ngerasain di penjara tuh kayak gimana. Orang anak Tuhan tuh semuanya setengah-setengah, ya kan? Semua setengah-setengah, yang merasa paling bener ada, yang merasa berdosa banget ada gitu ya. Jadi gue pengen mereka ini benar-benar sadar, ya kan. Kalau gue juga bisa, lulus juga bisa semua gitu. Dan kalau Tuhan kita sama gitu. Makanya gue punya utang ke Tuhan, pengen anak-anak Tuhan yang di dalam ini bisa ngalamin Tuhan. Karena mukjizat Tuhan tuh tersedia kok buat kita semua. Tinggal bagaimana respon kita, benar loh. Nah, gue pengen, makanya setiap ke lapas, ke rutan, di Konia, gue semangat banget. Pengen teman-teman semua tuh, ayo sadar yuk. Mukjizatnya tuh ada, tinggal lu ambil, tinggal lu jalanin gitu. Nah, tinggal lu kerjain bagian lu aja. Makanya harapan gue buat semuanya juga, apa yang udah gue dapet di Salemba tuh S4. Jadi S4, jadi ada sabar, sabar sama waktunya Tuhan tuh sabar, bakalan indah. Kemudian setia sama Tuhan, apapun itu setia. Mau lu dikabulin, mau enggak, mau sembuh, mau enggak, mau kaya, mau enggak, tetap setia. Ya kan? Tanpa kondisi berarti itu ya? Kemudian syukur dengan keadaan apapun. Dan yang keempat, gue di Salemba dapat S yang keempat, itu Serevina udah. Sabar, setia, syukur, Serevina. Tapi kalau lu 3 aja ya, jangan Serevina. Sekarang selagi udah pelayanan begini, dunia keartisannya gimana? Kalau misalnya ada tawaran lagi? Oh, itu dari Tuhan, diambil lah. Itu bonus Tuhan. Saya juga support. Tapi tetap prioritas gue Tuhan bang.
Prioritas gue cari Tuhan. Karena begitu gue bebas, komitmen gue adalah gue pengen melayani Tuhan, pengen menyenangkan hati Tuhan. Udah, Dan apalagi kalau di dunia keartisan itu lo bisa jadi garam dunia di situ. Amin. Kan? Itu dia. Dengan keberadaan lu sekarang ini. Amin Bang. Wow. Dan udah Tuhan kasih juga sih kesempatan setelah dia bebas, dan saya melihat juga seorang Reza yang dulu mungkin dengan yang sekarang sangat berbanding terbalik ya. Jadi kalau dia tahu kewajibannya, dia bekerja, setelah itu dia tahu. Dia kembali, dia pulang, terus apa yang harus dia lakukan. Terus dia langsung telepon, saya habis ini kemana ya, terus kemana nih, apa yang ini. Terus dia nanya, kalau ada pelayanan, ada jemaat yang harus kayak misalnya jemaat sakit, nah kita udah langsung harus bagi waktu. Karena ya balik lagi pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Itu, dan saya lihat dia luar biasa, dan setiap kali ada job yang memang Tuhan berikan, Tuhan sendiri yang menyaring ya. Nah, itu pasti langsung ditanya sama dia. Maaf Mbak, kalau misalnya untuk schedule-nya banyak, harus disamakan, harus didahulukan dulu pelayanan saya. Jadwal pelayanan. Yang ada mereka langsung bilang. Sekarang takutnya sama Tuhan. Sekarang langsung mereka bilang boleh diblok Pak katanya. Jadi kita tahu Bapak bisanya di tanggal berapa aja. Kayak kemarin kan baru selesai syuting di ANTV, langsung tanggal segini saya bisa, tanggal segini. Setiap minggu nggak bisa. Tanggal segini. Pokoknya Sabtu Minggu dan ini yang ini nggak bisa, ini nggak bisa. Karena kan kita ada beberapa program gereja ya. Terus langsung dia bilang, oh ya sudah oke, katanya gitu. Udah mereka ikutin, puji Tuhan. Dahsyat, keren. Amin. Pesan-pesan lu buat orang-orang di luar sana yang masih narkobaan segala macam. Pesan-pesannya pokoknya. Pesan-pesan yang keras pokoknya. Pesan-pesannya adalah stop narkoba. Narkoba itu sia-sia. Karena waktu yang diberikan Tuhan itu nggak banyak men. Ini udah sisa-sisanya sekarang. Jadi kalau bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Lu cari Tuhan, dekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, ya kan. Kalau bisa ngalamin Tuhan sehingga hidup lu bisa berubah. Amen. Karena hidupan yang mau berubah, lu bisa mendapatkan sukacita dan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Itu dong sih. Amin Bang. Thank you guys. Thank you banget. Thank you Bang. Sahabat Kopi, ingat apapun yang kita sedang hadapi saat ini, ingat pesan-pesannya Reza tadi ya. Sabar, setia, syukuri ya. Itu ingat tuh 3 hal itu. Dan ketika kita taat, jangan pakai kondisi ya. Dia waktu itu nggak tahu loh dia mau keluarnya kapan. Dia cuma beriman. Dia katakan yang penting gue berubah dulu. Masalah gue tuh urusan Tuhan. Amen. Itu yang paling penting. Amen. Kalau kita berubah dulu, lihat mujizat terjadi sama dia. Amen. Karena akhirnya dia menjadi pengelola yang luar biasa. Amen. Bahkan Tuhan tambah-tambahkan dengan seorang teman hidup, seorang istri yang luar biasa. Amen. Dan bahkan Tuhan kasih ladang pelayanan habis setelah itu. Amen. Dan akhirnya dia bisa membagi kembali kepada teman-temannya yang masih di dalam lapas saat ini. Ini sebuah kesaksian yang luar biasa. Dan saya harapkan apapun yang kita sedang lewati, dan pasti kita akan lewatin proses dalam hidup ini. Ingat pesan-pesan daripada Reza sama Serifina pada hari ini. Bahwa hidup itu milik Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala sesuatu pasti ditambah-tambahkan sama Tuhan. Haleluya. Thank you, thank you. Guys, jangan lupa subscribe, follow IG, TikTok, dan YouTube Billy's Coffee Table, share dan like juga. Dan sebelum kita akhiri, kita seruput dulu kopi K-nya. Mantap. Thank you guys. Thank you.